Dalam perjalanan panjang manusia di muka bumi ini, setiap jiwa selalu diajak untuk kembali pada rumah terdalamnya, yaitu dirinya sendiri. Hampir semua ajaran suci di dunia mengingatkan bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari kesadaran yang dibangun secara perlahan di dalam hati. Dalam ajaran Islam ada pesan indah bahwa hanya dengan mengingat Tuhan, hati menjadi tentram. Dalam kekristenan, Yesus berkata bahwa kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Dalam ajaran Buddha, kedamaian sejati baru hadir ketika pikiran tidak lagi terikat pada segala yang fana. Bahkan, ajaran Hindu dan kepercayaan leluhur Nusantara pun menekankan bahwa manusia adalah percikan cahaya ilahi, sehingga pusat dari segala jawaban berada di dalam batinnya sendiri. Namun saat seseorang sedang membina diri, seringkali dunia sekitar menjadi ujian paling nyata. Ada orang yang datang dengan komentar menghakimi, ada yang memaksa kita mengikuti cara mereka, ada pula yang tanpa sadar menguras energi batin kita. Di sinilah kebijaksanaan diperlukan, karena menjaga diri bukan berarti menjauh dari cinta dan kebaikan, tetapi tahu kapan harus membatasi apa yang tidak selaras dengan perjalanan jiwa kita. Dalam kitab Bhagavad Gita, disebutkan bahwa setiap orang bergerak sesuai tingkat kesadarannya. Dalam Taoisme, aliran hidup mengajarkan bahwa tidak semua orang berjalan pada waktu dan ritme yang sama. Para leluhur kita pun sering menasihati, urip kui sawang sinawang. Setiap jiwa berjalan dengan takdir dan pelajarannya masing-masing. Maka ketika kita sedang membangun hidup yang lebih baik, kita tidak perlu memaksa siapapun untuk memahami proses kita. Kita juga tidak perlu menyakiti diri hanya demi diterima oleh mereka yang belum siap melihat perubahan kita. Ada waktunya kamu menolong. Ada waktunya kamu hanya mengamati tanpa berkata apa-apa. Sebab bimbingan sejati lahir ketika seseorang siap belajar. Dari ajaran Buddha kita belajar bahwa memaksa orang yang belum siap menerima kebenaran hanya akan menambah penderitaan. Dalam Alkitab pun tertulis, jangan melempar mutiara kepada yang belum mampu menghargainya. Dan dalam tutur leluhur Jawa, setiap manusia membawa lakon urip yang tidak bisa dipercepat atau dipaksa. Semua ini mengajarkan satu hal, yaitu hormati perjalanan diri dan hormati perjalanan orang lain. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menjadi sempurna untuk dihargai. Cukup berjalan sesuai cahaya yang kamu temukan di dalam hatimu, karena cahaya itu adalah amanah dari Sang Pencipta. Jangan biarkan siapapun meredupkannya hanya karena mereka tidak memahami sinarnya. Di dunia ini tidak ada dua jiwa yang tumbuh pada waktu dan cara yang sama. Setiap insan menapaki jalan hidupnya dengan tantangan, pelajaran, dan keunikan masing-masing. Itulah mengapa dalam banyak ajaran, kita diingatkan agar jangan pernah memaksa orang lain untuk berubah atau tersadar hanya karena kita merasa telah menemukan kebenaran tertentu. Dalam Islam ditegaskan bahwa tugas manusia hanya menyampaikan, bukan memaksa hati seseorang untuk mengikuti jalan yang ia pilih. Dalam kekristenan, kasih tidak pernah memaksa. Kasih hanya mengajak dengan kelembutan. Buddha mengajarkan bahwa pencerahan tidak dapat diberikan, melainkan harus ditemukan oleh setiap individu melalui pengalaman batinnya. Dalam kepercayaan Hindu, perjalanan spiritual setiap orang disebut samskara, bekal dari kehidupan-kehidupan sebelumnya yang menentukan kesiapan seseorang untuk menerima cahaya kebijaksanaan. Dan leluhur Nusantara berkata, wayahmu durung tekan. Belum waktu untukmu memahami semuanya. Jika kita memaksa seseorang melihat apa yang belum siap ia pahami, sesungguhnya kita sedang mengganggu keseimbangan hidupnya. Kita mengira sedang menolong, padahal bisa jadi kita sedang menambah bebannya. Sebab perubahan yang tidak lahir dari dalam hati tidak akan bertahan lama. Maka pelajaran besar yang diajarkan para guru suci adalah biarkan setiap jiwa membuka dirinya ketika waktunya tiba. Jangan mendesak, jangan memaksa, jangan menuntut. Saat seseorang bertanya, saat ia membuka ruang dalam hatinya, saat itu kita bisa menjadi penerang. Tapi bila tidak, cukup amati dengan kasih, tanpa menghakimi. Karena seringkali diam lebih bijaksana daripada nasihat yang tidak didengarkan. Dalam ajaran Tao, air menjadi simbol kebijaksanaan. Ia tidak pernah memaksa batu untuk retak,
namun alirannya yang lembut justru mampu membentuk lembah. Dan demikian pula cinta dan kesadaran bekerja, perlahan, namun pasti. Jika kita merasa kecewa karena orang terdekat tidak memahami perjalanan kita, ingatlah bahwa setiap orang sedang menghadapi pertarungan yang tidak kita tahu. Setiap jiwa membawa beban yang tidak selalu terlihat mata. Maka jagalah rasa hormat di hati kita. Hormati perbedaan tingkat pemahaman. Hormati proses yang sedang mereka jalani. Hormati keterlambatan mereka dalam menemukan cahaya. Sebab semua itu adalah bagian yang sah dari pertumbuhan manusia. Kita tidak pernah tahu, mungkin orang yang hari ini berjalan tertatih, suatu hari akan berlari jauh lebih cepat dari kita. Dan mungkin seseorang yang kini tidak percaya, suatu hari menjadi sumber cahaya bagi banyak jiwa. Jadi bila kamu sedang tumbuh, tetaplah fokus pada pertumbuhanmu. Biarkan orang lain tumbuh pada waktunya. Biarkan kehidupan menjadi guru mereka. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam diam. Karena pada akhirnya, yang dapat kamu ubah hanyalah dirimu sendiri. Dan perubahanmu itulah yang akan menjadi bukti untuk mereka teladani. Dalam perjalanan pembinaan diri, kamu harus mengingat satu hal penting. Energi hatimu adalah anugerah yang harus dijaga. Tidak semua orang dapat memahami cahaya yang sedang kamu bangun, dan tidak semua orang pantas untuk kamu biarkan masuk terlalu dalam pada ranah jiwamu. Dalam ajaran Islam, hati disebut sebagai pusat cahaya iman. Jika terlalu sering terluka atau terkuras, cahaya itu meredup dan membuatmu sulit melihat arah. Dalam kekristenan tertulis bahwa tubuh dan jiwa adalah bait suci yang harus dijaga dari hal-hal yang mencuri damai di dalamnya. Sedangkan Buddha mengajarkan agar manusia melepaskan keterikatan yang menyedot energi dan menciptakan penderitaan. Dalam ajaran Hindu dan kepercayaan leluhur, energi disebut sebagai prana atau tenaga hidup, sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya agar manusia tetap selaras dengan alam dan dirinya. Bukan tugasmu untuk menyembuhkan setiap hati yang kamu temui. Bukan tanggung jawabmu untuk mengubah siapapun yang belum ingin berubah. Jangan memaksa cinta untuk diterima, dan jangan memohon pengertian dari mereka yang memang memilih untuk tidak memahami. Ada kalanya kamu harus mundur, bukan karena lemah, tapi karena kamu berhak untuk tetap utuh. Seringkali, justru orang terdekatlah yang secara tidak sadar menguras energimu dengan tuntutan, drama, konflik, atau ketidakmauan mereka untuk tumbuh seperti kamu. Pada saat itu, kamu harus memilih terus mengorbankan hatimu atau menjaga batas demi ketenanganmu. Kita diajarkan untuk mencintai sesama, namun tidak pernah diminta untuk mengorbankan kesehatan batin hanya demi mempertahankan mereka yang tidak menghargai kita. Leluhur Nusantara mengingatkan, suwarga nunut, neraka katut. Siapa yang kamu temani dapat menarikmu pada cahaya atau pada kegelapan. Maka pelajarannya jelas. Jika seseorang membawa kedamaian ke dalam hidupmu, maka pertahankan. Dan jika seseorang mencuri kedamaian darimu, lepaskan perlahan. Karena damai adalah tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Menjaga jarak tidak selalu berarti membenci. Diam tidak selalu berarti kalah. Mundur tidak selalu berarti menyerah. Itu berarti kamu memilih diri sendiri agar tetap kuat, agar tetap mampu mencintai dalam porsi yang benar. Tuhan tidak memintamu menjadi pahlawan bagi semua orang. Ia hanya ingin kamu mampu menyelamatkan dirimu terlebih dahulu, agar ketika kamu menolong orang lain, kamu tidak ikut tenggelam bersamanya. Jaga energi hatimu, jaga kedamaian pikiranmu, dan jagalah batas dirimu. Karena pencerahan tidak mencari mereka yang mengorbankan diri sampai hancur, tetapi mereka yang mampu berdiri tegak tanpa kehilangan kasih. Ketika sedang membina diri, ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak manusia, yaitu membandingkan perjalanan spiritualnya dengan perjalanan orang lain. Padahal dalam setiap ajaran luhur, dijelaskan bahwa jiwa manusia memiliki takdir pelajaran dan waktu pertumbuhan yang berbeda-beda. Dalam Islam tertulis bahwa Allah menaikkan derajat manusia setingkat demi setingkat. Tidak semua orang siap menjalani ujian yang sama. Dalam ajaran Buddha, pencerahan setiap makhluk datang sesuai karma dan usaha yang telah ia tanam. Dalam kekristenan, setiap orang disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Masing-masing berfungsi berbeda tetapi sama berharganya.
Sementara dalam Hindu serta kearifan leluhur Nusantara, kehidupan ini adalah perjalanan panjang yang memiliki banyak fase. Tidak ada yang terlambat maupun tercepat, hanya berbeda peran, sama seperti jari tangan yang panjangnya tak sama. Begitu pula pemahaman, kebijaksanaan dan kedewasaan setiap orang. Ada yang cepat belajar dari luka, ada yang butuh waktu berkali-kali jatuh untuk mengerti maknanya. Ada yang menemukan Tuhan dalam sujud, ada yang menemukannya dalam kesunyian pegunungan, dan ada pula yang menemukannya lewat hancurnya hati. Maka jangan pernah memandang rendah mereka yang belum sampai pada pemahamanmu hari ini. Dan jangan mengagumi secara berlebihan mereka yang tampaknya sudah jauh di depanmu. Karena kamu tidak tahu apa yang telah mereka lalui, dan mereka juga tidak tahu apa yang masih harus kamu hadapi. Perjalanan spiritual tidak pernah tentang siapa lebih cepat. Perjalanan ini tentang siapa yang tetap teguh sampai akhir saat kamu berusaha memperbaiki diri. Kamu mungkin merasa kesepian karena orang lain tidak mengikuti perubahanmu. Namun itu bukan tanda bahwa kamu salah. Itu tanda bahwa kamu sedang memasuki tahap baru dan tidak semua orang akan ikut serta. Beberapa orang akan pergi, beberapa akan tinggal, dan beberapa yang lain akan kembali ketika waktunya telah tiba. Jangan memaksa siapapun untuk tersadar hanya karena kamu telah merasakan cahaya yang belum mereka lihat. Setiap jiwa memiliki alam pembelajarannya sendiri. Biarkan mereka menemukan kebenarannya pada saat yang tepat dengan cara yang dipilih oleh Tuhan untuk mereka. Tugasmu sederhana, yaitu melangkahlah sesuai jalanmu, hormatilah perjalanan orang lain, dan percayalah bahwa semua jiwa akhirnya akan pulang pada sumber cahaya yang sama. Karena tujuan akhir kita tidak berbeda, kita hanya sedang menempuh rute kita masing-masing. Pada titik ini, kamu telah memahami bahwa pembinaan diri bukanlah pamer kebaikan, bukan pula ajang untuk terlihat lebih suci daripada orang lain. Pembinaan diri adalah perjalanan kembali kepada dirimu yang paling sejati, dirimu yang sudah diciptakan sempurna sejak awal. Dalam banyak kitab dan ajaran leluhur, tertulis bahwa manusia tidak sedang mencari jati diri karena ia sudah memilikinya. Yang ia cari adalah keberanian untuk kembali menjadi dirinya. Ketika kamu berusaha mengenali dirimu lagi, kamu mungkin akan meninggalkan hal-hal yang dulu kamu banggakan. Kamu mungkin akan kehilangan orang-orang yang dulu kamu anggap selalu ada. Namun ketahuilah, yang akan tinggal bersamamu hingga akhir hanyalah kebenaran dari jiwamu sendiri. Jangan paksakan dirimu untuk menyenangkan siapapun. Jangan korbankan ketenangan batin demi pengakuan dari luar. Jangan sesuaikan jalanmu dengan arah yang orang lain tetapkan untukmu, karena yang berjalan nantinya adalah kakimu, bukan mereka. Yang menanggung akibatnya adalah hatimu, dan bukan pendapat mereka. Tugasmu dalam hidup hanya satu, jadilah versi terbaik dari dirimu, dan biarkan orang lain melakukan hal yang sama dalam hidup mereka. Dalam Islam, manusia terbaik disebut sebagai yang paling bermanfaat bagi sesama, manfaat yang lahir dari hati yang tulus, dan bukan dari paksaan. Dalam ajaran Tao, kebajikan tertinggi adalah Wu Wei, yang artinya adalah bertindak tanpa memaksa dan mengalir bersama takdir. Kemudian di dalam ajaran Buddha, cinta kasih sejati adalah yang membebaskan, bukan yang mengekang. Dan dalam kearifan Nusantara, manusia disebut sempurna ketika ia mampu menyatu dengan alam dan sesama tanpa meninggikan diri. Ketika kamu fokus membina dirimu sendiri, kamu sebenarnya sedang memberikan contoh paling kuat bagi dunia, tanpa berteriak, tanpa menggurui, dan tanpa memaksa. Biarkan hidupmu menjadi doa yang berjalan. Biarkan sikapmu menjadi dakwah tanpa kata-kata. Biarkan perubahanmu menjadi cahaya yang memandu, hanya bagi mereka yang siap untuk melihatnya. Pada akhirnya, setiap jiwa akan mencapai pencerahan dengan waktunya sendiri. Dan kamu cukup pastikan bahwa ketika waktumu tiba, hatimu sudah siap untuk menerimanya dengan penuh syukur dan kerelaan. Karena dalam perjalanan yang ini panjang, kamu akan menemui banyak kesepian. Namun percayalah, Tuhan selalu berjalan bersamamu, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menjadi lebih baik selalu dirayakan oleh langit